Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Dan jemaat saya persilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, kita akan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan kita akan mengakui doa pengakuan dosa. Dengan segenap hati mari kita katakan: Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengakui bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan naikkan pujian dengan pujian Manis Kau Dengar. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Ini hati kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan: Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi kita naikkan: Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur
hati kami Tuhan, dan menyembah Engkau lebih dalam lagi di tempat ini. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dengan segenap hati kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dengan hati ku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati ku bersuka padamu. Dan hati ku bersuka padamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami boleh kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu yang luar biasa atas setiap kami, sehingga kami mau memberikan yang terbaik di tempat ini. Tuhan, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Bapa, sehingga kami tetap suci dan layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan buka Alkitab kita akan beresponsoria bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Mazmur pasal 19, ayat pertama sampai yang ke-15. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari.
Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bersama, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa dari Anak serta Roh dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengan segenap hati bersama-sama kita akan mengakui setiap pengakuan kita kepada Tuhan, pengakuan iman rasuli kita akan ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Berkat Tuhan begitu sangat melimpah atas hidup kita. Mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh kerendahan hati. Nah, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan yang melayani kita dalam kantong kolektan saya undang untuk maju ke depan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan berdoa terhadap Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Sebentar lagi Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan ini. Engkau sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Persembahan kita akan iringi dengan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita serahkan persembahan ini Tuhan mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebentar kita akan menaikkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan, setiap doa-doa kita, dan Bu Mariani yang melayani kita dalam doa syafaat saya undang untuk maju ke depan.
Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah kami Roh Kudus. Di pagi hari yang indah ini, aku hamba-Mu bersama warga jemaat-Mu di tempat ini mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan telah menjagai kami, melindungi kami, memelihara kami ketika kami istirahat semalam suntuk dan dapat bangun dengan kesehatan dan selamat. Dan saat ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini bersama warga gereja kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas segala pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, atas berkat Tuhan, atas kasih Tuhan yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, sekarang ini, saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Lukas Darsian bersama Ibu bersama anak-anaknya. Kami percaya Tuhan Engkau mengutus mereka, Engkau tanamkan di tempat ini untuk Bapak Lukas Darsian melayani kami, untuk kami lebih dekat dengan Engkau lagi, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi karena bimbingan beliau. Oleh karena itu Tuhan, aku percayakan apapun yang beliau lakukan untuk melayani Tuhan di tempat ini, Tuhan akan selalu memberkati. Dan Tuhan akan memakai beliau lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Ani, berkati adik-adik kami, berkati Pak Lukas. Sehingga semua yang dilakukan untuk melayani Tuhan ini sangat-sangat berguna bagi kehidupan warga jemaat kami satu persatu. Terima kasih Bapa, saat ini kami menyerahkan kesehatan warga jemaat kami satu persatu. Kami percayakan di dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih. Mulai dari anak kami balita sampai warga kami yang dewasa. Kami percayakan kesehatan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih. Kami mohon kekuatan, kemampuan, kesehatan ekstra bagi kami untuk kami dapat melakukan tugas dan kewajiban kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk kami sendiri yang telah lanjut usia. Kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan ekstra untuk kami dapat menjalani hidup kami bersama anak cucu kami, bersama warga gereja kami. Kami rindu Tuhan, Tuhan berkati kami satu persatu agar kami dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi anak cucu kami, di keluarga kami masing-masing maupun bagi anak cucu kami di jemaat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk warga gereja kami yang bekerja di dalam pekerjaan apapun juga, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih. Untuk kami yang bertani, yang saat ini warga kami yang bertani telah membawa pulang panenan mereka berupa tanaman tembakau yang sudah mereka kerjakan berhari-hari. Tuhan berkati tembakau yang sudah jadi, yang sudah kering. Kiranya Tuhan yang mendatangkan pembeli untuk membeli dengan harga sesuai dengan jerih payah mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang berdagang, Tuhan juga beri laba sesuai dengan jerih payah mereka. Kami juga berdoa untuk warga kami yang bekerja sebagai peternak. Berkati ternak mereka, ternak apapun yang mereka pelihara. Tuhan akan berkati sehingga ternak-ternak kami semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin berkembang oleh karena berkat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk warga kami yang swasta maupun wira swasta. Tuhan beri keuletan, Tuhan beri kedisiplinan sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang pegawai negeri, kiranya Tuhan selalu memberikan mereka bertanggung jawab, disiplin, tertib untuk menjalankan tugas sebagai aparat negara sehingga mereka dapat memetik hasil dari berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membantu kepada sesamanya. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kesehatan ekstra. Tuhan beri kejujuran sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan jujur semua karena untuk memuliakan nama Tuhan.
Bapa kami yang baik, kami juga saat ini berdoa untuk semua pengurus gereja, dari Bapak Pendeta, majelis, seksi, maupun yang melayani Engkau di gereja ini. Tuhan, kami percayakan di dalam tangan kuasa-Mu agar mereka dapat menjalankan program yang sudah disepakati, yang sudah dibuat. Kami juga bersyukur sudah terbentuknya pengurus yang baru. Kiranya Tuhan Engkau memakai mereka dengan secara luar biasa, karena hanya Engkau yang berkuasa untuk memilih pengurus-pengurus yang kami percaya untuk melayani kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pendidikan di gereja kami. Kami percayakan anak kami yang masih ada di dalam bangku pendidikan, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kami percayakan di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berkati mereka. Berkati mereka dengan kepandaian, kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka mendapatkan nilai yang bagus untuk syarat kenaikan kelas, kenaikan semester, atau untuk apapun juga. Tuhan akan memberikan yang paling bagus untuk mereka. Dan kami percayakan orang tuanya yang mencarikan biaya untuk mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati yang dikerjakan oleh orang tuanya, sehingga dapat membiayai mereka sampai mereka dapat bersekolah sampai setinggi-tingginya mungkin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak kami, remaja, pemuda-pemudi. Kami percayakan di dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih. Berikan mereka teman sepergaulan yang baik, teman sepergaulan yang seiman sepadan dengan dia, sehingga tidak terpengaruh oleh situasi kondisi yang sangat-sangat membahayakan bagi pergaulan anak kami, remaja maupun pemuda. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Dan anak kami pemuda-pemudi yang membutuhkan pasangan hidup, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang seiman sepadan dengan dia. Kami percaya pemberian Tuhan adalah yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang tercinta. Kami percayakan para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai di pelosok dusun. Kami percayakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, bahkan MPR, DPR, DPD yang ada di tingkat pusat. Tuhan beri mereka kebijaksanaan, keadilan untuk memimpin bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadi Bapak, tapi untuk kepentingan masyarakat di tingkat pusat. Kami juga berdoa untuk para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, kepala dusun, sampai RW dan RT. Kami percaya Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kemampuan kesehatan, dengan kebijaksanaan dari Tuhan, keadilan dari Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin rakyat dengan semua itu datangnya dari Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk virus corona yang sekarang masih ada. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, para relawan yang menangani pencegahan penularan virus corona saat ini. Kami percayakan di dalam tangan kuasa-Mu bagi yang dirawat di rumah sakit, yang diisolasi mandiri. Tuhan beri karunia, anugerah pemulihan dan anugerah kesembuhan. Kami juga berdoa untuk yang positif, untuk yang meninggal dunia, maupun untuk yang divaksin tahap pertama, kedua. Kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau yang berkuasa untuk mengurangi yang positif setiap hari, setiap saat, sehingga positif ini semakin sedikit, semakin sedikit. Dan hanya Engkau juga yang berkuasa untuk menambahkan pasien sembuh setiap hari melebihi pasien positif. Hanya Tuhan juga yang berkuasa mengurangi untuk yang meninggal, bahkan memberkati kesehatan ekstra bagi yang divaksin tahap pertama, kedua, sehingga Indonesia dapat menyelesaikan target vaksin ini dengan merata dan adil.
Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan gereja Wesley yang ada di Jakarta. Kami percayakan di dalam tangan kuasa Tuhan Bapak untuk warga Wesley yang ada di Jakarta, bapak-bapak kami, bapak pendeta kami yang ada di sana. Tuhan berkati kehidupan mereka sehingga selalu ada kerjasama yang baik di antara kami dengan mereka. Sehingga tanggal 25-26 nanti akan ada pembinaan warga gereja dari Wesley. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Bapak untuk persiapan pembinaan ini. Hanya Tuhan yang berkuasa memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami apabila di dalam kami bergumul dengan Engkau saat ini ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Inilah seruan doa kami Bapa, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Demikian yang menjadi setiap doa kita di hadapan Tuhan, setiap syafaat kita. Terima kasih buat Bu Mariani sudah melayani kita dalam doa syafaat. Tuhan memberkati kesehatan dan semuanya keluarga Ibu. Dan sebentar kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan dan kita akan sambut dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Segenap hati kita katakan bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Waktu-Mu selalu waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Benar Bapa, itulah pujian kami, bahwa hanya Tuhanlah satu sumber yang kami boleh andalkan dalam hidup ini, karena kami tahu bahwa di luar Tuhan tidak ada pertolongan, karena hanya Allah lah sebagai sumber kekuatan pertolongan bagi kami di dalam hidup di dunia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kan di pagi Adi yang indah ini juga kami hendak kembali membaca firman Tuhan yang kami imani menjadi satu sumber kekuatan bagi kami, untuk kami boleh diberkati, dikuatkan oleh Tuhan di saat kami melewati hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami rindu mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh kembali hadir dalam ibadah raya pada minggu pagi ini. Kita boleh diteguhkan oleh Tuhan di dalam kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pagi ini kita diajak untuk membaca firman Tuhan dari Markus pasal 8. Mari kita buka dulu Bapak Ibu, Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 38. Bapak Ibu, kalau Alkitab bisa dibuka, kalau sudah dapat saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya baca ayat 27, Bapak Ibu 28, demikian seterusnya. Nanti ayat yang 38 kita baca bersama ya. Saya mulai, demikian bunyinya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak percaya ini, anak manusia akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Sidang jemaat silakan kembali. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Tema kita hari ini adalah Mesias yang menderita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sangat sulit rasanya untuk kita bisa mengatakan bahwa apa ya ada orang yang lahir di dunia ini kemudian bercita-cita untuk menderita. Tidak ada kita bisa jumpai. Tetapi hari ini kita bisa jumpai di dalam diri Yesus, yaitu dengan tema Mesias yang menderita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah bagian dari pekerjaan Yesus atau apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Galilea itu telah membawa pengaruh yang sangat besar. Jadi di Galilea, di daerah-daerah Yahudi itu Yesus telah bekerja dengan keras
menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, kemudian membuat banyak mujizat. Karena itu pengikut Yesus setiap hari selalu bertambah dan semakin hari semakin banyak. Nah, dengan bertambahnya orang itu kemudian sebesar orang yang sudah percaya itu kemudian berencana atau bermaksud untuk mengangkat Yesus sebagai raja. Nah, dengan konteks ini juga maka Herodes yang sedang berkuasa di Galilea mulai marah. Dia sudah mulai marah, dia mulai membuat rencana untuk segera menangkap Yesus. Di samping itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi juga sudah gusar. Karena ajaran-ajaran Yesus itu membawa pengaruh yang begitu besar di tengah-tengah orang-orang Galilea itu. Nah, untuk itulah Yesus terus selalu menjalani kehidupan untuk menghindari konflik itu. Minggu kemarin kita sudah baca bagian itu. Tetapi hari ini kita juga membaca lagi bagian itu. Tetapi hari ini Yesus mengajar dengan lebih keras lagi karena memang untuk itulah dia datang. Supaya kita benar-benar memahami tentang mengikut Yesus ini. Karena kalau tidak, nanti ya seperti murid-murid yang di sini. Mereka mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaannya, orang tuanya, semua keluarganya ditinggalkan. Mengikut Yesus. Tapi agendanya apa? Dia mengikuti agendanya Tuhan atau agendanya sendiri? Nah, inilah yang penting bagi saya dan saudara saat ini, di saat kita percaya kepada Yesus di tengah-tengah dunia ini, supaya kita benar-benar memiliki agenda Tuhan ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini benar-benar di dalam rancangannya Tuhan. Dua hal saja yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah Mesias, dengan tema Mesias yang menderita itu adalah yang pertama adalah Yesus di Kaisaria Filipi, yang kedua adalah Mesias yang menderita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam bacaan kita di ayat 27 sampai dengan ayat yang 30 kita temukan bahwa Yesus ada di daerah Kaisaria. Nah, Kaisaria ini Bapak Ibu begini. Jadi pada zaman Herodes Agung, itu Herodes punya anak Antipas, itulah yang di Galilea yang sekarang sedang memusuhi Yesus. Kemudian yang satu lagi ditempatkan di Kaisaria Filipi, ini adalah Herodes. Herodes juga, tapi Herodes Filipus namanya. Nah, di sini tujuannya adalah pada waktu itu Herodes Agung sebelum meninggal, dia adalah untuk menyenangkan Kaisar Roma. Bagaimana caranya? Dia membuat satu kuil besar di Kaisaria Filipi ini dan menempatkan Herodes Filipus inilah yang menjaga kuil ini supaya orang-orang tidak memberontak kemudian bisa beribadah. Nah, disinilah ada kuil penyembahan untuk kaisar. Jadi kaisar di Kaisaria Filipi ini itu dipercayai sebagai dewa, sebagai seorang penguasa. Jadi sebagai Tuhan yang disembah. Ini di Kaisaria Filipi. Di samping itu, di Kaisaria Filipi ini juga merupakan pusat pembuatan patung-patung. Dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang kafir ini adalah di sini pusatnya. Sehingga kalau orang mau membeli patung-patung itu sebagai dewa-dewi yang disembah, maka pergilah ke Kaisaria Filipi. Inilah disebutkan tempat ini. Jadi yang di samping kaisar disembah sebagai Tuhan, sebagai dewa, kemudian pusat pembuatan patung, pusat untuk tempat orang membeli patung disembah. Di tempat inilah Yesus mengajar. Disinilah Yesus mulai mempertanyakan kepada orang yang banyak yang mengikuti sampai ke Kaisaria Filipi ini, dan Yesus menghindari dari orang-orang yang membencinya di Galilea. Sekarang masuk ke daerah orang kafir ini, masuk ke daerah orang-orang yang menyembah berhala itu, masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Di situ disaksikan begitu banyak orang, karena begitu banyaknya yang dilakukan oleh Yesus sehingga orang pandangannya beda-beda. Karena itu Yesus harus pastikan menurut orang siapakah aku ini. Itulah pertanyaan yang pertama. Kemudian orang banyak itu jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan, oh Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena dipercayai bahwa Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes itu bangkit kembali. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia. Karena Elia itu tidak mati tapi diangkat oleh Tuhan dan dia datang lagi. Tapi ada lagi yang mengatakan, oh itu adalah salah seorang dari para nabi. Siapa itu? Yang jelas nabi-nabi. Tapi apapun jawabannya, dari semua jawaban itu adalah bahwa orang-orang yang hebat hanya sebatas manusia saja dan bukan Mesias. Tidak ada yang menyinggung arahnya Mesias, bahwa baik itu Elia, baik Yohanes Pembaptis, itu semua yang menubuatkan tentang Mesias, tentang apa yang dikerjakan Mesias. Tapi bukan Mesias itu sendiri.
Nah, pada saat itulah Yesus langsung secara khusus memanggil murid-muridnya 12 itu, mempertanyakan secara pribadi kepada mereka, sekarang menurut kalian siapakah aku ini? Dan murid itu harus menjawab dengan tegas, yang sudah mengikuti selama ini, kira-kira apakah agendanya? Dan disinilah Yesus Kristus yang sudah mengetahui agenda yang salah, tetapi Yesus tetap mengasihi mereka, tidak menolak, tetapi disayangi, tetapi dibimbing, diarahkan sampai bisa mengerti agendanya Allah. Nah, pertanyaan yang ditanyakan itu dijawab dengan lantang oleh Petrus, engkau adalah Mesias. Ini mengejutkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Petrus bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi yang menarik adalah justru jawaban Yesus. Pada saat salah seorang muridnya berani menjawab dengan benar bahwa Yesus Mesias, tapi dilarang untuk memberitakan kepada orang lain. Jangan sampai diberitahukan kepada siapapun tentang Yesus adalah Mesias. Kenapa? Inilah hal yang harus kita pahami. Supaya kita tidak salah di dalam mengikuti Yesus. Agenda apa yang ada di balik pikiran saya dan saudara di saat kita mengikuti Yesus. Karena kalau salah, itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus dengan penuh kasih memberikan ajaran-ajaran. Itulah sebabnya kenapa Yesus tidak meladeni orang-orang yang membencinya. Tetapi setiap mau ditangkap dan dibenci, Yesus selalu menyingkir dan menghindar karena waktunya belum tepat. Yang kedua adalah ajaran-ajaran yang penting belum disampaikan. Saat ini adalah puncak ajaran itu. Inilah yang harus kita pahami sebagai milik Yesus, sebagai orang Kristen, supaya kita tidak sia-sia dalam hidup. Jadi jawaban Petrus Mesias dan tidak boleh diberitakan. Karena begini Bapak Ibu. Jadi agendanya Petrus begini. Jadi bukan hanya Petrus. Jadi saya dan saudara harus mengakui ini pasti agenda banyakan orang di dunia ini. Dan itu adalah orang Yahudi, itulah agendanya. Dan Yesus tahu itu. Dan Yesus mau mengubah agenda itu. Apa agendanya? Jadi Petrus begini Bapak Ibu. Jadi Petrus itu setelah meninggalkan keluarganya semuanya, mengikuti Yesus. Kemudian agendanya adalah bahwa Yesus sekarang sudah begitu banyak pengaruhnya dan orang-orang sudah mau mengangkat dia menjadi raja. Dan yang diharapkan adalah Yesus Mesias. Apa pengertiannya? Jadi pengertian Mesias bagi orang Israel adalah yang pertama, dia itu pastilah seorang imam yang akan melayani Tuhan di bait Allah. Pasti dia diurapi. Itulah Mesias, artinya diurapi. Kemudian yang kedua adalah seorang raja. Raja pasti diurapi karena dia akan bekerja untuk Tuhan. Seperti Raja Daud, Raja Saul, dan raja yang lain itu diurapi. Itu artinya Mesias, artinya orang yang dikhususkan, yang diurapi. Itulah arti Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, Bapak. Bahasa Yunaninya Kristos. Jadi K-H-R-I-S baru T-O-S. Jadi Kristos bahasa Yunani. Nah, kalau diterjemahkan bisa Kristus, artinya itu yang diurapi, yang dikhususkan. Tetapi yang menarik adalah kenapa Yesus melarang itu untuk diberitakan. Kalau sekarang kita justru harus memberitakannya. Karena pada waktu itu agendanya adalah bahwa kalau Yesus nanti menjadi raja, maka pengikut-pengikut awalnya itu pasti akan memiliki kuasa yang tidak jauh beda dengan Yesus yang dimiliki. Dan inilah agendanya yang salah. Dan karena agenda inilah sehingga Petrus dilarang untuk menyampaikan. Nah, kita lihat sekarang adalah tentang tema Mesias yang menderita. Mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Apa yang Yesus sampaikan. Barulah Yesus dengan terus terang dan tegas mengatakan bahwa anak manusia itu akan ditolak oleh tua-tua. Akan dianiaya, kemudian dibenci, kemudian ya oleh semua tokoh itu. Kemudian yang terakhirnya dia akan dibunuh, mati. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Inilah yang disampaikan, inilah kebenaran. Dan inilah satu-satunya tujuan, inilah agendanya Allah. Jadi agendanya Tuhan datang ke dunia ini, yaitu. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah ke anak dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jelas, agendanya jelas. Tidak ada agenda yang lain. Jadi kalau ada mujizat kesembuhan, ada mujizat membuat roti banyak, kemudian semuanya itu adalah hanya bagian dari pemeliharaan Allah atas umat ciptaannya yang dikasihinya. Karena memang masih dibutuhkan tubuh ini. Tetapi agenda akhir dan tujuan pertama yang dia datang adalah untuk menderita mati, kemudian bangkit. Hanya untuk itu.
Dan itu semua agenda ini tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Hanya itu agendanya, tidak ada agenda lain. Sehingga kalau ada agenda yang lain, maka itu yang jelas adalah agendanya iblis. Itu sebabnya pada waktu Yesus mengajar itu, Petrus tidak terima. Kenapa? Karena harapannya jadi raja dan mereka akan menjadi orang-orang penting di dalam kerajaannya. Ini agenda yang salah, itu duniawi sekali. Dan itu tidak penting bagi Yesus. Untuk apa Yesus harus datang kalau hanya untuk dunia ini? Dunia ini sudah penuh sudah hidup dalam dosa, di dalam murka Allah. Untuk apa? Karena itu manusia diangkat, dibebaskan dari murka itu. Inilah agendanya Allah. Dan ini yang harus kita pahami saat ini. Supaya di tengah-tengah kesibukan kita di dunia ini sebagai orang Kristen, supaya kita terus mengetahui tentang agendanya Allah. Apakah saya menjalani hidup ini agendaku kah atau agendanya Tuhan? Dan inilah yang harus terus kita cek dalam hidup kita. Itulah sebabnya ada pengakuan iman rasuli. Jadi kita juga waktu itu Petrus juga dicek, menurut kamu harus diakui. Nah kalau salah pasti Yesus akan luruskan. Nah saat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat. Pada saat Petrus menarik, kemudian Yesus katakan, enyahlah iblis. Kenapa? Karena agendanya iblis adalah memiliki kehidupan yang mengatakan Yesus sebagai Mesias, tapi Mesias yang raja, yang perkasa, yang membinasakan musuh Israel, itu tidak benar. Yesus Allah karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dunia ini siapa? Ya siapa saja. Termasuk orang-orang yang membenci bangsa Israel. Jadi siapa saja yang ada di dunia ini, itu adalah menjadi sasaran kasih Allah. Itulah agendanya Bapa. Dan itu hanya bisa terjadi di saat Yesus harus menderita dan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, di saat mereka sedang tercengang itu, nyala iblis, kemudian mereka terhentak, kaget Petrus begitu benar menurutnya, dia bangga karena dia bisa menjawab. Tetapi karena Yesus mengetahui di balik hati jawaban itu ada terselip agenda yang lain, maka Yesus nyala iblis. Karena engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, tetapi yang dunia pikirkan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari sekarang kita melihat hal-hal apa yang Yesus sekarang pesankan kepada orang banyak. Karena setelah Yesus mengusir atau mengatakan kepada Petrus itu di dalam mulai dari ayat 34 dan seterusnya, Yesus mengajar. Ajarannya begitu tegas dan lugas, dan disinilah orang banyak itu diundang sekarang. Bukan hanya 12 murid, tapi semua harus mendengar bahwa setiap orang yang mengikutinya harus menyangkal diri, memikul salib, baru ikut Yesus. Dan inilah hal yang penting Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat di dalam konteks ini, hal-hal apa saja yang dimaksud dengan menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Nah yang pertama, ya seperti agenda Petrus. Jadi agenda itu harus disangkal. Artinya apa? Artinya semua hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu harus ditolak. Jadi kalau kita memikirkan tentang hal-hal dunia ini, nah karena ada orang yang salah pikir begini, menyangkal diri itu pengertiannya apa? Oh itu semua hobi Bapak. Jadi orang yang misalnya kalau di sini kan hobinya kan melepaskan merpati ya. Misalnya sini hobinya kan banyakan burung merpati. Kalau saya hobinya ternak ayam misalnya seperti itu. Nah menyangkal diri katanya adalah orang itu harus melepaskan itu katanya. Benarkah demikian? Jelas Tuhan tidak mengubah yang itu. Tuhan tidak melarang ada hobi, ada bakat, ada talenta, ada karunia yang ada dalam dirinya. Bukan itu. Karena itu adalah tidak bertentangan. Yang penting tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi justru kita yang mempunyai kreativitas, mempunyai hobi, mempunyai apa, ya perlu kita kembangkan. Tapi yang Tuhan mau menyangkal diri pengertian adalah hal-hal yang menghalangi untuk pekerjaan Tuhan terjadi. Seperti Petrus contohnya. Di saat Yesus mengajar kebenaran justru ditarik. Oh jangan, nggak begitu. Yang benar itu engkau raja, engkau akan begini-begini. Oh itu salah. Karena Yesus datang adalah justru untuk menderita dan mati. Dan ini bertentangan, karena itu diusir oleh Tuhan. Nah setiap hal yang bertentangan itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Jadi bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh nonton TV, tidak boleh mempunyai hobi atau bakat atau apapun. Bukan.
Justru kalau orang tidak ada sesuatu pun yang bisa dikembangkan dalam dirinya, nah apa artinya? Jadi ini yang harus kita pahami tentang pengertian menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Yesus. Nah, mengikul salib itu yang jelas kalau kita belajar dari Yesus, itu puncak dari akhir dari salib itu adalah kematian di atas salib, dan itu penderitaan. Artinya apa? Artinya di saat kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, kemudian ada tantangan yang begitu berat, tetapi dia tetap tekun di dalam mengikut, itulah mengikul salib. Jadi dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dia terus menjalaninya. Karena apa? Karena di sini mari kita melihat konteksnya. Hal-hal yang Yesus sampaikan itu memang terlalu keras ya. Yesus bandingkan dunia dengan nyawa. Bandingkan. Apa gunanya seseorang memiliki yang indah semua di dunia ini, apapun namanya. Pokoknya apa yang saudara katakan indah itu, kemudian itu dimiliki misalnya. Istanakah, apakah yang megah, yang mewah, apapun namanya di dunia, apa artinya itu? Kalau dia kehilangan nyawanya. Jadi pengertiannya begini Bapak Ibu. Kita bekerja keras setiap hari, mengumpulkan harta kekayaan, taruhlah itu menumpuk. Setelah menumpuk, delalah mati orang itu. Apakah bisa menikmati harta itu? Itulah yang Yesus sedang pertanyakan. Apa gunanya kalau seandainya engkau bekerja keras sampai begitu luar biasa, hartamu begitu menumpuk banyak, tapi kemudian kamu mati? Apa artinya itu? Nyawamu tidak bisa menikmati dan engkau ada di dalam kebinasaan dan tidak bisa menolong dirimu. Dan inilah hal yang Yesus sedang pesankan kepada orang-orang banyak yang waktu itu sedang mengikuti Yesus. Supaya di saat mengikuti Yesus perhitungannya harus jelas dan pasti. Bahwa Yesus itu adalah memiliki agenda yang pasti dan jelas, yaitu membebaskan manusia dari murka Allah yang akan datang. Dan di luar itu tidak ada. Kalaupun ada kesembuhan, ada yang lain, itu adalah di luar itu, dan itu merupakan bagian dari pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, memberikan kesembuhan, ya puji Tuhan. Itu bagian daripada karya Allah. Tapi bukan tujuannya. Tujuan akhir adalah bahwa setiap pribadi yang percaya itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sekarang kita dengan mengecek kehidupan kita. Jadi menyangkal diri, pikul salib adalah merupakan panggilan bagi orang percaya itu untuk mengarahkan hidup kita ini hanya kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bahwa arahkanlah hidup ini hanya kepada Allah. Jadi kalau aku diberkati, aku memuji Tuhan. Kalau aku pun harus menderita karena Yesus, aku tetap akan memuji Tuhan. Itu namanya mengarahkan hidup hanya kepada Allah. Dan ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan tujuan akhir dari mengikut Yesus adalah memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah secara utuh. Jadi seperti Petrus pernah mengatakan begini. Jadi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kata Paulus. Bahkan ada pujian, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Jadi itulah sebenarnya pujian-pujian itu juga. Itulah yang memaknai arti daripada orang mengikut Yesus. Jadi setiap orang yang menolak untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah ini adalah yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang malu akan Yesus. Nah kalau itu ya terjadi, maka yang dikatakan di saat Yesus datang kali yang kedua, maka jangankan diselamatkan walaupun dia Kristen, Yesus akan malu terhadap orang itu katanya. Dan Yesus akan mengusir, nyala dari hadapanku karena engkau tidak melakukan agendanya Bapa. Dan inilah peringatan-peringatan penting dari Tuhan Yesus yang waktu itu sedang diingatkan kepada para orang banyak itu. Tetapi saat ini kita yang hidup pada zaman ini, mari kita membaca ini dengan tema Mesias yang menderita. Artinya memang untuk itu Yesus datang untuk saya dan saudara. Karena itu marilah kita sangkal semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua hal, apapun itu. Kalau itu adalah membuat iman kita lemah, membuat kita terpisah dari Tuhan, kita sangkal. Itulah pengertiannya orang kehilangan nyawa. Karena itu maka Yesus akan selamatkan. Karena sekarang kita sedang dibawa untuk masuk di dalam kehidupan kemuliaan Allah yang kekal. Saat ini, jadi jangan berpikir setelah mati, saat ini. Jadi saat ini kita sudah dibawa masuk di dalam kemuliaan Allah, kemudian sampai kepada kekekalan.
Karena itu kita harus mengikuti agendanya Allah. Di dalam hidup kita yang tidak kekal di dunia ini, yaitu yang tidak lama ini, supaya kita tidak sia-sia, mari kita mengikuti agendanya Allah. Menyangkal diri pengertiannya adalah menolak semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan terus mengikutinya walaupun itu harus menderita. Istilah di sini kehilangan nyawa, tetapi setiap orang yang sampai pada akhir hidupnya percaya Yesus, Yesus selamatkan hidupnya. Dan inilah janji Tuhan, inilah firman Tuhan, sehingga pada waktu dia datang kali yang kedua, dia akan katakan bahwa anakku yang berbahagia, datanglah kepadaku. Mari kita hidup di dalam kekekalan Bapa. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita merenung sejenak tentang mengikuti Yesus. Apakah kita selama ini di dalam hidup kita mengikuti agenda pribadi kita masing-masing? Kalau itu masih terjadi, mari kita mulai sekarang memohon pertolongan Tuhan. Supaya agendanya Bapa itu benar kita kerjakan. Supaya di saat Yesus datang kali yang kedua, dia tidak malu. Jadi di saat kita saat ini tidak malu akan Yesus, kita selalu setia, kita datang walaupun dengan penuh penderitaan. Janji Tuhan adalah di saat dia datang kali yang kedua, dia akan menyambut setiap pribadi itu dengan sukacita. Setiap pribadi yang percaya saat ini, kita sudah masuk di dalam anugerahnya Tuhan, kita masuk dalam kemuliaan Allah yang besar sampai kepada kekekalan. Mari kita menyerahkan hidup ini hanya ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang hidup dalam kita dan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh membaca firman-Mu. Kami boleh mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang harus menderita dan mati kemudian bangkit. Hanya oleh karena kami orang berdosa ini, supaya kami diselamatkan. Itulah agendamu Bapa. Kami bersyukur, ajari kami untuk terus hidup di dalam agendamu, rancanganmu, rencanamu, sampai kepada kekekalan nanti. Karena kami adalah orang-orang milik-Mu, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sambil kita memberikan persembahan untuk dana pembangunan gereja kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, jemaat saya undang untuk Hosana ku memuji Tuhan, jemaat diundang untuk makin sedikit. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita tundukkan kepala untuk kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami doksologi, dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, Serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita yang telah merespon kasih Allah, kita orang yang percaya kepada Yesus, hari ini kita diingatkan supaya kita mengikuti agendanya Bapa, yaitu hidup dalam kekalahannya, hidup dalam kemuliaan Allah mulai dari saat ini sampai kepada nanti. Karena pulanglah dengan damai, lakukanlah perintah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang beserta dengan kita sejak hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sudah jemaat, silahkan duduk, kita bersatu.